Bahan yang diperlukan 8 buah nangka, lalu kita akan potong-potong kecil seperti ini atau potongannya disesuaikan dengan selera. Kemudian siapkan 100 gram tepung terigu, aku pakai pro sedang, tambahkan 50 gram tepung beras, tambahkan 3 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan garam, lalu soda kue, dan ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian masukkan air putih sebanyak 180 ml. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau dirasa airnya kurang, ini bisa ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini tepungnya sudah tercampur rata, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Ini enggak terlalu encer atau juga tidak terlalu kental. Nah, kemudian di sini akan aku tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawahnya ya, jadi wajib kita cek sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kemudian aku tambahkan vanila atau vanili secukupnya ya teman-teman, biar harum. Lalu diaduk kembali sebentar sampai tercampur rata. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan si buah nangkanya aja ke dalam tepung. Nah, ini kita aduk-aduk sampai si nangkanya terbalur oleh si tepungnya ya teman-teman. Di tahap ini aku sudah panaskan minyak goreng ya teman-teman untuk menggoreng, dan kita pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, biar tidak menyerap minyak yang banyak. Nah, ini minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng si nangkanya satu persatu sampai garing dan kecoklatan ya teman-teman. Ini jangan lupa sambil dibolak-balik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah agak kecoklatan dan seperti ini bisa untuk langsung diangkat, kemudian ditiriskan, kemudian kita bisa menggoreng untuk sisanya ya. Nah, ini dia nangka gorengnya udah jadi teman-teman. Ini hasilnya lumayan banyak ya. Nah, di sini kalau berjualan teman-teman bisa kemas dengan tin wall kayak gini, kemudian kita kasih topping susu kental manis dan juga keju yang sudah diparut ya teman-teman. Toppingnya ini opsional ya, boleh diganti apapun yang teman-teman suka. Kemudian di sini aku taburi dengan coklat chip biar tambah enak dan juga menarik ya teman-teman. Ini cocok banget dijadikan ide jualan takjil di bulan Ramadan nanti. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.